Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim kita sekarang lagi mempacking flash disk kajian Ustadz Abdul Somad, terdiri dari 67 kajian, yaitu tadabbur ayat pilihan dan juga kultum kisah-kisah hikmah yang tayang di TV One selama bulan Ramadan ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, buku Jala'ul Aqwal adalah buku yang berisikan tentang syair-syair dan bait-bait yang menjadi landasan bagi kita untuk menyampaikan ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan ini, sesi ini kita diperjumpakan Allah kembali melanjutkan kajian-kajian kita pada sesi-sesi sebelumnya, yaitu membahas makharijul huruf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua makhraj am, ya, makharijul huruf, yaitu makhraj yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu namanya al-jauf. Al-jauf. Ini sudah kita bahas bahwasanya huruf ini adalah huruf mad tabi'i dan sudah kita bahas. Kemudian yang kedua namanya adalah al-halaq. Ya, al-halaq. Ini juga sudah kita bahas, ya. Apa saja bagian-bagiannya? Kemarin ada aqsal halqi. Yang kedua ada wastul halqi. Yang ketiga ada adnal halqi. Oke. Sudah kita bahas dua makhraj secara umum pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas makhraj yang ketiga, tempat-tempat keluar huruf yang ketiga, yaitu namanya al-lisan, ya. Namanya adalah al-lisan. Ini dia. Insyaallah kita akan bahas bab atau makharijul huruf yang ketiga. Makharijul huruf yang ketiga. Dan sahabat Quran dimuliakan Allah, makhraj al-lisan inilah, lisan adalah lidah, ya, huruf-huruf yang keluar dengan pergerakan lidah atau pengaruh lidah. Maka di sini huruf yang paling banyak keluar huruf-huruf hijaiyah yaitu keluar dari al-lisan. Maka kita latih, kita ulang-ulang huruf-huruf yang keluar dari lisan. InsyaAllah kita akan perbaiki satu persatu. Dan pada lisan ini juga ada bahagian-bahagiannya, ya, ada bagian-bagian lidah. Karena dari lidah ini sendiri nanti bagian-bagiannya ada yang pertama pangkal lidah. Ini pangkal paling belakang dari lidah. Kemudian ada nanti huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Kemudian ada huruf-huruf yang keluar dari tepi lidah. Dan juga ada huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. InsyaAllah akan kita bahas 4 bahagian dari lisan ini. Yang pertama kita akan bahas langsung, yaitu aqsal lisan. Yang pertama adalah aqsal lisan. Aqsal artinya pangkal. Pangkal. Maka pangkal lidah. Mana bagian pangkal lidah? Ini lidah kita panjang, ini ujung lidah, ini pangkalnya. Ya. Apa hurufnya? 2 huruf. Yang pertama huruf qaf dan yang kedua huruf kaf. 2 huruf ini akan keluar dari dari pangkal lidah. Kemana menempelnya? Yaitu ke tenggorokan. Tenggorokan kita panjang, ini pangkal lidah, tempelkan. Maka yang pertama huruf qaf kita latih, ya, huruf qaf. Hati-hati jangan sampai tertukar huruf qaf menjadi huruf kaf.
Begitu juga sebaliknya, jangan kaf tertukar menjadi qaf. Ya, karena ketika tertukar dua huruf ini, ini akan merusak makna ayat. Makanya dalam kata-kata qul a'u pakai huruf qaf, qul artinya pakai qaf itu katakanlah. Tapi kalau berubah menjadi kul, maka jadinya makanlah. Maka jangan tertukar, ya. Maka kita harus faham tempat-tempat keluar huruf ini. Yang pertama kita latih huruf qaf. Sahabat Quran, yaitu qatiqu baqa. Qatiqu baqa, bukan kaki ki, enggak, tapi ti, huruf qaf, ya. Pangkal lidah tempelkan ke tenggorokan dalam. Mungkin kalau bisa kita rasakan, bisa kita lihat di tenggorokan yang paling dalam ada anak lidah yang menggantung, maka pangkal lidah jauh ke dalam itu menempelnya. Maka dia akan bunyinya seperti huruf qaf, ya. Qatiqu baqa. Quqan qani qaqana. Nanti kita latih bahasanya setiap nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf tebal, maka bunyi dengungnya adalah tebal. Kalau setelah nun sukun dan tanwin itu huruf tipis, juga dengungnya akan tipis. Kita lihat nanti pada huruf qaf. Dan huruf qaf ini, ya, huruf kaf dan huruf qaf ini merupakan huruf tebal, ya, huruf isti'la. Maka dengungnya langsung ditebalkan. Quqan qani qaqana minal muqani matiqan qaniqa. Seperti itu. Qaf yang pertama, ya. Sekali lagi. Qatiqu baqa. Quqan qaniqaqana minal muqani matiqan qaniqa. Huruf qaf, bulat, kuat. Huruf yang kedua yang keluar dari aksal lisan, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, yaitu huruf kaf. Kalau ini huruf tebal, sedangkan ini huruf tipis. Kalau ini nempelnya ke tenggorokan paling dalam, sedangkan huruf kaf pangkal lidah agak naik sedikit. Kalau qaf di sini, kalau kaf naik, maka bunyinya biasa saja menjadi ka. Ya, jangan terlalu berlebihan pada hamesnya, jangan ka malikiyau, enggak, biasa saja malikiyau, sedikit saja hamesnya, ya. Kita latih. Kakiku bak, nampakkan kaf, ya, nampakkan hames dari huruf kaf. Kakiku bak, ku kan kanikakna, kaf sukun, ku kan kanikakna. Beda dengan ini huruf qaf, ku qong langsung tebal, sedangkan ini huruf tipis, dengungnya tipis. Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Sekali lagi huruf kaf. Kakiku bak, ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Baik, sahabat Quran dimuliakan Allah, ini adalah bahagian yang pertama dari al-lisan. Pangkal lisan, pangkal lidah, dua hurufnya, ya, dua huruf hijaiyah yang keluar dari aqsal lisan. Baik, kita masuk kepada bahagian yang kedua dari lisan, yaitu namanya wastul lisan. Ya. Aqsal lisan artinya pangkal lidah ini, paling belakang dari lidah, tempel ke tenggorokan. Sedangkan yang kedua wastul lisan, wastu artinya tengah. Tengah lidah, ya. Ini lidah kita panjang, ini tengahnya. Tempel ke mana? Tempelkan ke langit-langit atas. Ini dia. Apa saja hurufnya? Yang pertama adalah huruf jim. Yang kedua huruf shin. Dan yang ketiga huruf
ya. Ini 3 huruf yang keluar dari wastul lisan, tengah-tengah lidah. Kita latih 3 huruf ini. Baik. Biasanya kesalahan ketika penyebutan huruf jim, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, biasanya menempelnya adalah ujung lidah ke langit-langit atas. Maka bunyinya adalah ja, salah. Ja, tidak. Bahkan nanti larinya ke huruf ca, aj, tidak. Tapi bunyi makhrajnya, tempat keluarnya adalah wastul lisan, tengah-tengah lidah. Tempelkan ke langit-langit atas. Aj, jaji, jubaj. Kesalahannya jaji, jubaj. Salah. Itu yang menempel ujung lidah kita. Tapi yang menempel seharusnya adalah pertengahan lidah kita ke langit-langit atas. Jaji, jubaj. Ya, minasyaitonir rajim. Bukan nirrajim, jim, tidak. Ya, tu hati-hati, latih huruf ja. Jaji, jubaj. Jujan, jani, jajna. Jujan, jani, jajna. Minal mujni. Bukan minal mujni, muj, enggak. Minal mujni majijan, janija. Lembut bunyinya, ya. Bahkan nanti ada yang membunyikannya sampai ke huruf C, ja, enggak. Hati-hati, ya. Sekali lagi huruf jim. Jaji, jubaj. Jujan, jani, jajna. Minal mujni majijan, janija. Huruf jim. Yang kedua huruf shin. Maka keluar murni dari tengah-tengah lidah, ya, tempelkan ke tengah-tengah langit-langit atas. Maka ini pengaruh lidah, bukan pengaruh syafatain. Ingat, kesalahan biasa dari kita yaitu penyebutan huruf shin dengan ada pergerakan pada bibir. A'udzu billahi minasyaitan, enggak, dia bukan huruf syafatain, dia murni huruf lisan. Maka cukup dengan senyum aja, enggak ada pengaruh bibir. Maka sya, shi, shu, sya, bukan sya, tidak, ya, itu hati-hati. Syashi, shubash. Ingat ada sifat tafasyi pada huruf shin, ya. Syashi, shubash. Shushan, shani, shashna. Minal musni, minal musni. Harus ngalir karena sifat hamas, ya. Minal musni mashishan, shanisha. Jadi bukan mashishan, sha, enggak ada pergerakan bibir karena dia bukan huruf syafatain, bukan huruf bibir. Nanti ada lagi huruf-huruf yang keluar dari bibir, ya. Itu hati-hati, latih. Oke. Jim, shin, ya, sekali lagi huruf shin. Syashi, shubash. Shushan, shani, shashna. Minal musni mashishan, shanisha. Sya. Sudah? Ingat kesalahannya biasanya menggerakkan bibir. Jangan. Karena murni keluar dari tengah lidah. Terakhir, huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah yaitu huruf ya. Dalam penyebutan huruf ya tidak terlalu sulit, ya. Huruf yang cukup mudah untuk dilafazkan atau untuk kita latih. Huruf ya, ya. Kita latih. Ya, yi, yu, bai. Tasydid, ya sukun. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani, yaina. Minal muini, mayi, yan, yani, ya. Huruf ya, ya, tak terlalu sulit untuk pengucapannya. Dan ketiga huruf ini, ya, ketiga huruf ini keluar dari wastul lisan. Kita kuatkan lagi bahwasanya setiap satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf.
Maka kalau sudah keluar dari tengah-tengah lidah, maka dia tidak akan keluar lagi dari syafatain, tidak ada keluar lagi dari dua bibir. Maka salah penyebutan huruf sya dengan gerakan bibir menjadi sya. Salah. Baik. Alhamdulillah, aqsal lisan sudah, wastul lisan juga sudah. Kita masuk ke bahagian yang ketiga, ya. Bahagian yang ketiga dari al-lisan namanya adalah ya, hafatul lisan. Hafatul lisan. Apa hafah artinya? Hafah ini artinya adalah tepi. Ya, ini pangkal lidah, ini tengah lidah, ini tepi lidah. Ini tepi lidah. Ada huruf-huruf yang keluar dari pergerakan tepi lidah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat Quran, ini sekarang kita masuk fokus kepada huruf-huruf yang keluar dari tepi lidah. Ada dua huruf, ya, ada dua huruf yang akan keluar dari tepi lidah ini. Yang pertama adalah huruf do. Dan yang kedua huruf lam. Ya, huruf lam. Huruf do dan huruf lam. Dua huruf ini akan keluar dari tepi lidah kita. Baik. Maka sepanjang tepi lidah dari pangkal sampai akhir ini, ya, bisa kita gambarkan seperti ini, panjang tepi lidah kita ini akan terbagi dua, ya. Makhraj huruf do dari pangkal tepi lidah sampai ke tengah ini. Sampai ke tengah ini, sepanjang ini saja. Sedangkan untuk makhraj lam dari tengah ini sampai muntahaha, sampai habis ujung lidah ini makhraj lam. Ya, maka terbagi dua. Tepi lidah ini ada dua keluar huruf. Yang pertama dari pangkal sampai tengah ini makhraj huruf do, dan yang kedua dari tengah sampai akhir ujung lidah itu adalah makhraj dari huruf lam. Baik. Mana makhraj huruf do yang pertama? Makhraj huruf do yang pertama, tepi lidah bagian pangkal tempelkan ke gigi geraham atas, baik kiri maupun kanan, atau langsung kiri dan kanan juga bisa. Tergantung, ya, tergantung kebiasaan kita makainya yang mana. Mungkin kalau kebiasaan saya pakai yang sebelah kanan, ya, tepi lidah tempelkan ke gigi geraham atas sebelah kanan, itu saya. Mungkin ada yang sebelah kiri, atau bahkan sebagian dari kita bisa kiri dan kanan langsung, tidak masalah. Ya, tergantung kita bisa kebiasaan atau melatihnya bagaimana. Baik, kita latih huruf do, ya. Do, di, du, bed. Do, di, du, bed. Ingat, huruf do ketika sukun bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang dipantulkan. Maka jangan do, di, du, bed. Salah. Ya, hanya 5 huruf yang ketika sukun ia dipantulkan, qa, ta, ba, jim, dal, qa, ta, bu, jadin, qa, ta, ba, jim, dal. Hanya 5 huruf ini ketika sukun dia pantul. Tapi sebagian kita memantulkan huruf do, salah. Ketika sukun jangan dipantulkan. Ya, sekali lagi. Do, di, du, bed. Ya. Du, dong, doni, dobna. Ya, do sukun jangan do na. Tidak. Du, dong, doni, dobna. Minal mudni. Minal mudni. Madi, dong, doni, do. Madi, dong, doni, do. Kuat, ya. Do ini merupakan huruf isti'la dan dia juga mutbaqah. Dalam semua kondisi baik kasrah, dhammah, fathah, kuat ketebalannya, tampak ketebalannya, ya. Maka belajar huruf do penyebutannya. Sekali lagi kita latih huruf do. Do, di, du, bed. Du, dong, doni, dobna, minal mudni, madi, dong, doni, do. Huruf do. Selesai dari pangkal ke tengah. Sekarang makhraj yang kedua pada huruf lam, dari tengah ini sampai ke ujung, itu nanti bisa dirasakan nempelnya ke gusi atas. Tapi ini juga tidak terlalu sulit dalam pengucapannya, ya, tidak terlalu sulit dalam pengucapannya.
yaitu biasa la, ya. Tapi nanti ketika sukun perlu kita hati-hati, ketika sukun huruf lam perlu hati-hati, juga sebahagian dari kita memantulkannya. Contohnya dalam ayat alhamdulillahi nah itu hati-hati. Ya, ada sifat inhiraf pada huruf lam, yaitu memalingkan lidah baik ke kiri ataupun ke kanan supaya ia tak terpantul, ya. Maka kita latih huruf lam. La lilubal, la lilubal, lulallani lalna. Huruf lam sukun jangan dipantulkan. Lulallani lalna minal mulni, harus ngalir, ya. Sifat tawasud juga pada huruf lam. Minal mulni malilallani la, malilallani la. Sekali lagi, ya. La lilubal, lulallani lalna minal mulni malilallani la. Itu pada huruf lam. Huruf tepi lidah. Ingat, pangkal sampai tengah huruf do, dan sedangkan dari tengah sampai ujung sampai muntaha ha, itu adalah makhraj pada makhraj huruf lam. Dan sudah kita bahas do dan huruf lam. Baik, ada bahagian yang terakhir. Bahagian yang terakhir dari lisan sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan, yaitu tarful lisan. Tarful lisan. Ini adalah bagian yang terakhir dari lisan. Pangkal lidah, tengah-tengah lidah, tepi lidah. Tarfu artinya adalah ujung lidah. Inilah huruf yang banyak akan keluar dari ujung lidah, ya. Kita perbaiki satu persatu. Baik, yang pertama, huruf yang akan keluar dari ujung lidah, yang pertama huruf nun. Huruf nun. Ini bisa dirasakan, tarful lisan. Ini lidah kita. Ini lidah kita, ya. Kemudian tempelkan ke gusi atas. Ini lidah, ini gusi atas kita tempelkan. Di mana tempelkan? Rasakan tadi huruf lam. Lam di mana ditempelkannya? Terasa tadi di gusi atas agak ke depan. Makanya makhraj huruf nun ini adalah tahta makhraj lam qalila. Kalau di sini, ya, kalau di sini huruf lam, maka naik sedikit ke dalam, masuk sedikit ke dalam, hadis itu adalah makhraj nun. Bahkan, ya, sebahagian seperti Imam Sibawaihi sebenarnya mengatakan, ya, atau imam yang lain seperti Imam Jaromi, beliau menganggap bahwasanya makhraj itu hanya berjumlah 14 dengan disatukannya makhraj huruf lam, huruf nun dan huruf ra. Lam, nun, ra. Karena sangat berdekatan makhrajnya, sangat berdekatan. Imam Jazari saja, ya, Imam Jazari saja yang membedakan perbedaan pada makhraj lam, nun, ra. Akan tetapi dalam prakteknya sangat dekat sekali perbedaannya. Ujung lidah tempelkan ke gusi atas, ya. Dan juga tidak terlalu sulit pada huruf nun, ya, biasa. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan namina. Tidak tersulit, ya, tidak terlalu sulit. Kemudian yang kedua huruf ra, ya. Huruf ra. Ini, ya. Maka tingkatannya bagaimana? Tingkatannya paling luar huruf lam, naik sedikit huruf nun, kemudian naik lagi sedikit ujung lidah, tempelkan naik lagi ke gusi atas, tapi sedikit aja naiknya dari huruf nun, maka dia makhrajnya setelah itu huruf ra. Dikit sekali, ya, sedikit sekali perbedaan ujung lidah menempel ke gusi atas, ya, bisa dilatih. Maka tingkatannya, ya, paling luar huruf lam, naik sedikit huruf nun, naik sedikit ke huruf ra. Sama-sama ujung lidah. Tapi kalau di lam tadi hafatul lisan karena pengaruh tepi lidah, itu saja, ya. Baik, huruf ra kita latih. Agak sedikit ke dalam ujung lidah, tempelkan ke dalam daripada huruf nun, ya. Hati-hati getaran pada huruf ra, tidak boleh, ya, tidak boleh banyak, jangan ar, ya, enggak. Ya, ro ri ru ber
Rodi bar. Rurarrani rarna. Minal murni madirarrani ra. Itu huruf ra. Sekali lagi, ya, kita latih. Rodi bar. Rurarrani rarna. Minal murni madirarrani ra. Okey, baik. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, itu huruf yang keluar dari ujung lidah. Apa berikutnya? Ya, apa berikutnya huruf yang keluar dari ujung lidah? Ya, kita pindahkan ke sebelahnya. 3 huruf yang sama. 3 huruf yang sama. Apa dia? Yang pertama huruf ta, huruf da, dan huruf po. Mana makhraj ini? Ya, makhraj 3 huruf ini adalah ujung lidah, ya, tarful lisan ila usul as-sana al-ulya. Ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ini 2. Ya. 2 di depan ini namanya gigi seri. Dan di dalamnya ada tempat pertama tumbuh gigi seri atas, maka huruf ta keluar dari situ. Ya, bisa dirasakan di dalam. Ya, berarti ujung lidah terasa bertemu dengan dagingnya, juga terasa bertemu dengan gigi-gigi seri atas di dalam. Ta. Ya, maka ya sebahagian dari kita terlalu berlebihan ya penyebutan huruf ta, nanti nempelnya ke ujung gigi seri atas, maka bunyinya menjadi ta. Enggak, salah. Ya, terlalu berlebihan karena makhrajnya di dalam. Ta, bukan ta. Tidak, salah makhraj huruf ta seperti itu. Okey. Kita latih. Dan nanti nampak, lihat ketika sukun huruf ta, lihat ya. Tati tu bat. Lihat, bukan bat. Salah. Bukan seperti itu sukun pada huruf ta ya. Kalau bat berarti ujung lidah nempelnya ke ujung gigi seri atas. Salah makhraj pada huruf ta. Hati-hati ya. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni bukan minal mut salah ya, minal mutni matitan tanita. Sekali lagi huruf ta. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Huruf ta. Yang kedua, huruf dal ya. Makhrajnya sama ya, makhrajnya sama ya. Sahabat Quran dimuliakan Allah, ini hati-hati ya, hati-hati. Biasanya dalnya orang Indonesia ya, dalnya orang Indonesia biasanya berada di makhraj nunnya orang Arab. Nah, itu hati-hati ya. Mungkin bisa dilatih dengan penyebutan kata-kata dena, sama makhrajnya. Sedangkan kalau dalnya orang Arab itu sama dengan huruf ta tadi. Maka kalau kita nyebut kata-kata duduk orang Indonesia, kalau dibawa ke huruf dal menjadi duduk atau kata-kata dua. Ingat, jadi bukan duduk, bukan dua, tapi duduk atau dua. Itu makanya huruf dal. Kita latih. Ya. Alhamdulillah, bukan du. Itu hati-hati. Ya, kita latih. Da. Dadidu bad. Dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Sekali lagi huruf da ya. Dadidu bad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Huruf da. Yang ketiga, huruf po. Dari segi makhraj sama juga. Dari segi makhraj ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas.
Ya, ini tempelkan. Huruf to, ya. Dan hati-hati dalam penyebutan huruf to ketika baris bawah. Nanti banyak ataupun baris atas ada yang mengatakan minasyaiton to. Enggak, dia bukan huruf hamas, ya, dia bukan huruf hamas, bukan huruf yang mengalir nafas ketika membunyikannya, berbeda dengan huruf ta. Ya, ini to kuat. Ya, liquwwatin i'timad ala makhrajihi, kuat penekanannya kepada makhrajnya. Okey, kita latih huruf to. Bato kuat, ya, selain isti'la dia juga itbaq. Bato minal mutani kuat huruf to. Dan tiga huruf ini sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Okey, selesai. Ujung lidah. Di bawahnya ada tiga huruf lagi yang sama tempat keluar hurufnya. Apa dia? Nih. Yang pertama huruf tha, yang kedua huruf dha, dan yang ketiga huruf dha. Huruf dha. Ini sama juga tempat keluarnya, ya, tempat keluarnya sama. Mana tempat keluar huruf yang tiga ini? Yaitu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Maka otomatis ujung lidah akan keluar sedikit dari batas gigi kita, seperti menggigit ujung lidah. Tha, dha, dha, ini hati-hati huruf dha. Banyak orang yang membaca minaz-zalimin, minaz-za, salah. Itu huruf za yang dibulatkan menjadi za. Tidak, dia harus keluar ujung lidahnya. Minaz-zalimin, keluar. Ya, baik, kita latih satu-satu. Huruf tha, Thathithu bath, keluar ujung lidahnya, gigit ujung lidahnya. Thathithu bath, thuthan thanithna, thuthan thanithna, minal muth, keluar, minal muthni mathithan thanitha. Kalau dalam ayat kita bisa baca mathaluhum kamathali. Nah, itu dia. Mathaluhum. Jangan tertukar masaluhum. Banyak yang tertukar. Masaluhum kamasali. Tidak. Ya, jangan. Ibdalul harfi biharfi, terganti huruf dengan huruf yang lain. Itu adalah kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran. Tak boleh. Rusak makna ayat. Huruf tha. Sudah. Huruf tha. Sama. Ya. Ujung lidah sedikit keluar dari batas gigi. Dha. Dhi dhu badh. Dhi dhu badh. Dhu dhan dhani dhadhna minal mudhni. Nanti nampak perbedaan pada huruf dha. Posisi mulut nampak nanti berbeda pada huruf dha. Ya. Minal mudh. Senyumkan huruf dha ketika dia sukun. Minal mudhni madhidan dhanidha. Sekali lagi. Dhadhi dhubadh. Dhudhan dhanidhadhna minal mudhni madhidan dhanidha. Huruf dha. Yang ketiga huruf dha. Okay. Yang dha huruf tipis, sedangkan huruf dha huruf tebal. Ya. Lihat perbedaan ketika nanti ketika dengung dan juga ketika dia sukun. Ya, sama-sama dikeluarkan ujung lidahnya. Yang satu huruf tipis, satu huruf tebal. Allah. Ya. Kalau di sini senyum. Bal. Kalau di sini bal, tebal. Allah. Nah, itu, ya. Bal. Keluar semua, setiap huruf dha keluarkan ujung lidahnya, baik dia sukun ataupun dalam berharokat, ya.
dhani minal mudhni. Lihat bedanya. Kalau huruf dha minal mudhni. Kalau di sini minal mudhni tetap bulat karena huruf dha, ya. Minal mudhni madhidhan dhani dha. Sekali lagi huruf dha. Wadhidhu bal ظنظن من المغن مضيظا ظنظ huruf dha. Maka salah kalau zi, ya salah. Zi zu baz, salah. Itu huruf zal, huruf ro yang ada titiknya, salah, ya. Maka hati-hati. 3 huruf terakhir yang keluar dari torful lisan, ya, 3 huruf yang sama dari segi makhraj, akan tetapi nanti dari segi sifat dia tetap berbeda. Yang pertama huruf sin. Huruf sin, ya. Kemudian yang kedua huruf za. Yang ketiga huruf su. Nih, tetap keluar dari torful lisan, ujung lidah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu huruf yang keluar dari torful lisan. Okey. Ini ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Yang kedua ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas, ujung. Dan yang ini, yang 3 huruf di bawahnya, yang terakhir, yaitu ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah, bisa. Atau bisa juga dikatakan ujung lidah tempelkan ke gusi bawah. Itu sama. Dengan cara apa? Dengan ditempelkan kedua ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah, tempelkan saja. Kemudian posisi lidah di bawah gusi bawah. Maka itu penyebutannya, ya. Sa, ya. Jadi bukan sya, bukan tha, bukan su, tapi sa biasa. Kita latih. Sa, si, su, bas. Ingat ujung lidah, ini lidah ujungnya tempelkan ke gusi bawah. Kemudian tautkan kedua gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna, minal musni. Sin tipis, senyumkan. Minal musni, masisan, sanisa. Sekali lagi. Sasi, subas, susan, sani, sasna, minal musni. Ni masisan sanisa sin. Kemudian huruf za sama, tempelkan juga kedua ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah, kemudian tempelkan ujung lidahnya ke gusi bawah. Tempelkan, ya, huruf za. Kita latih. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Zu zan zani zazna. Zuzan zani zazna. Beda dengan atas, kalau ini harus keluar lidah dari batas gigi. Zuzan lembut, kalau ini kuat. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Dari segi makhraj sama. Dan yang terakhir huruf so. Huruf so, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Makhraj dari huruf so sama dengan dua huruf sin dengan za. Ya, ujung lidah tempelkan ke gusi bawah. Akan tetapi, ya, sedikit mungkin yang kekeliruan kita dalam penyebutan huruf so, biasanya pengaruh dengan memonyongkan bibir, ya. So, enggak. Dia bukan huruf syafatain. Ya, dia bukan huruf syafatain. Memonyongkan bibir hanya berlaku pada dhammah, ya, dan juga wawu sukun. Memonyongkan bibir hanya berlaku dhammah dan wawu sukun. Maka ini bukan so, tapi so.
Ya, tempelkan kedua gigi, kemudian lidah tempelkan ke gusi bawah. So, si, su, bes. Kalau ini sin, sa, si, su, bas, senyum. Kalau ini so, si, su, bes, tebalkan so-nya, ya. Su, son, soni, sosna. Su, son, soni, sosna, minal musni. Tetap bulat so-nya. Kalau ini minal mus, senyum kalau sin. Kalau so, minal musni, tetap bulat. Masi, son, soni, so. Masi, son, soni, so. Huruf so, ya. Kalau sin huruf tipis, huruf so-nya huruf tebal. Maka sahabat Quran yang dimuliakan Allah, berakhir huruf so, maka berakhirlah kita mempelajari makhraj yang ketiga. Ya, makhraj yang ketiga dari makhraj am, al-jauf, al-halaq dan al-lisan. Maka jumlah huruf yang keluar dari lisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 huruf, ya. 18 huruf yang keluar dari al-lisan. Alhamdulillah sudah kita praktekkan satu persatu, sudah kita perbaiki satu persatu, bisa dilatih di rumah, ya, bisa diulang-ulang di rumah. Mudah-mudahan dalam penyebutan huruf hijaiyah kita semakin bisa membedakan dari satu huruf dengan huruf yang lain. InsyaAllah pada sesi berikutnya kita akan membahas 2 lagi, ya. Secara keseluruhan ada 5 makhraj am, al-jauf, al-alaq, al-lisan. Kemudian setelah ini, ya, sesi berikutnya kita akan membahas makhraj syafatain, 2 bibir, dan yang terakhir yang kelima al-khayshum, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.